Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Saya Muhammad Iwan Bahri, NPM 1901012023. Di sini saya ingin membuat video tentang penjelasan strategi pembelajaran study the group. Study the group adalah suatu teknik belajar di mana memberikan siswa tanggung jawab untuk mempelajari materi pelajaran dan menjelaskan isi kepadanya tanpa kehadiran pengajar. Tugas perlu cukup spesifik untuk menjadi bahwa hasil sesi pembelajaran akan efektif dan kelompok akan mampu mengatur diri. Dapat disimpulkan, strategi study the group pada dasarnya tukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti mengenai sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan bersama supaya mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa study the group merupakan suatu model pembelajaran profesi peserta didik dan pendidik secara berkelompok melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas. Dan seorang guru yang profesional, yakni guru yang mampu menciptakan suasana belajar yang sangat nyaman, menyenangkan, dan efektif. Terlebih dahulu lagi, suatu kelas ada berbagai macam karakteristik peserta didik yang berbeda gaya belajarnya. Salah satu usaha bisa dilakukan oleh guru menggunakan berbagai model pembelajaran yang variatif, dan salah satunya adalah pembelajaran study the group, agar siswa tidak terlalu bosan terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan seperti biasanya. Dan adapun kelebihan strategi pembelajaran study the group, yakni menjadikan siswa itu mandiri dan dapat menjalin hubungan keakraban dengan siswa yang lain dan saling tukar ide, informasi, pengetahuan, dan pengertian yang ia tahu. Kemudian dengan penerapan strategi the group memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat keadaan realitas secara objektif yang dengan teori yang dibahas dalam pelajaran. Kemudian memberikan apresiasi terhadap siswa supaya selalu mengambil hikmah dari suatu pembahasan materi yang dianjurkan oleh guru dan memberikan suatu kebijakan kepada siswa lain untuk mengaplikasikan kesimpulan dan pembahasannya. Jadi dari study the group ini siswa dapat belajar bagaimana mencari suatu kesimpulan dalam belajar dan menyatukan ide-ide dengan siswa yang lainnya tanpa harus diberi pembimbingan dari guru, dan ia dapat menjelaskan materi tanpa adanya guru. Dan study the group ini dapat dilakukan di suatu kelas dengan siswa lain tanpa adanya guru di dalamnya. Jadi antara siswa satu dengan siswa lain, dia saling memberikan ide-ide dan menyatukannya kemudian menjadi suatu kesimpulan yang sangat bagus. Adapun juga kelemahannya, yakni dia yang aktif saja. Terkadang ada siswa yang tidak ingin berpikir, atau siswa terkadang menggunakan kesempatan untuk masalah dengan temannya sendiri. Kemudian dalam penggunaan strategi the group, siswa hanya mengandalkan temannya. Jadi dia tidak memberikan suatu ide-ide atau berpikir, dan dia hanya mengandalkan teman yang sekelompok dengannya. Dan kemudian siswa terkadang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh guru. Jadi dia
ketika guru memberikan instruksi untuk kelompoknya untuk berdiskusi, ia malah tidak berdiskusi dan hanya bermain saja. Dan adapun prosedur dalam melakukan suatu strategi bergrup, yakni memberi peserta didik suatu teks ringkasan atau selembaran yang disusun dengan baik, teks singkat, bagan atau diagram yang menarik. Kemudian meminta mereka untuk membacanya dengan tenang, dan kelompok belajar melaksanakan tugasnya dengan baik kalau materinya cukup menantang atau terbuka untuk intervensi yang luas. Kemudian bentuklah suatu subkelompok dan beri mereka ruang yang tenang untuk mengadakan sesi belajar mereka, dan memberikan petunjuk yang jelas dapat memandu peserta didik belajar dan terangkan materi dengan jelas. Petunjuk itu mencakup hal tersebut, yakni menjelaskan isi, membuat contoh, memberikan poin-poin dari pengertian suatu teks tersebut, dan jika ragu dengan teks, kembangkan sudut pandang yang berlawanan. Taksirlah seberapa jauh Anda mendalami materi. Jadi siswa dapat bekerja kelompok, belajar dengan temannya, menyatukan suatu pikiran dan memberikan ide-ide dan memberikan kesimpulan kepada guru. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.